Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiz Setiawan, SPD. Saya sebagai guru IPA di SMP Islam Babulong. Saya akan memberikan materi pada hari kedua, sesi kedua, materi MPLS SMP Islam Babulong. Kali ini kita akan membahas tentang sampah. Oke, pengolahan sampah. Sebelumnya, coba kalian perhatikan, coba kalian analisis pada gambar tersebut. Di sini ada dua buah bumi, yang pertama besar, yang selanjutnya adalah kecil. Ini diibaratkan sebagai yang bumi besar itu adalah ibu, yang bumi kecil adalah anaknya. Yang bumi besar kenapa itu kok memuntahkan? Nah, ini diibaratkan di bumi kita ini itu sudah di bumi kita ini sudah penuh dengan sampah, apalagi sampah plastik, sehingga bumi yang besar itu memuntahkan saking tidak kuat bumi untuk menampung. Nah, si kecil, bumi yang kecil ini merasa sedih. Kenapa? Karena ibunya sakit, istilahnya diibaratkan sakit. Nah, di sini kalian sudah ada gambaran bahwasanya kita harus menjaga bumi kita ini agar anak cucu kita kelak nanti tetap bisa hidup di bumi ini dengan nyaman, tentram, dan aman tanpa ada plastik yang menutupi muka bumi ini. Oke, di sini ada sebuah isu bahwa negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut itu pertama yang menduduki klasemen pertama adalah Cina. Cina itu 8,81 juta ton sampah plastik itu dibuang ke laut. Nah, maksudnya dibuang ke laut ini bagaimana? Sungai itu dari sumbernya dia akan turun, ya kan? Dia akan turun, muara akhirnya itu berada di laut. Sehingga sampah plastik yang berjalan sungai-sungai yang dilewati pasti ada banyak pemukiman, entah itu pabrik atau dan lain sebagainya. Pasti nanti akan muaranya pada laut. Nah, Indonesia itu sendiri itu penyumbang sampah plastik kedua di dunia, yaitu 3,21 juta metrik ton per tahun ya. Ini bayangkan per tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun. Ini per tahun. Bayangkan kalau setiap tahun sampah plastik akan terus meningkat, sehingga muka bumi ini pasti akan tertutupi oleh sampah kalau dia akan semakin meningkat. Oke. Selanjutnya, sampah plastik. Tadi sudah tahu, sampah plastik mencemari lautan. Nah, dalam 1 tahun, sekitar 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Zat kimia beracun dari plastik akan mencemari laut dan dikonsumsi oleh hewan. Sekarang isunya lagi banyak, istilahnya banyak isu, banyak berita tentang banyak hewan yang makan botol plastik, yang makan jaring nelayan yang terbuat dari plastik. Bahkan plastik kalau lama-kelamaan dia akan mengeluarkan zat. Kalau zat sudah mencemari lautan dia tidak akan bersih lagi. Oke, selanjutnya jika tidak segera ditangani, bobot sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada ikan pada tahun 2050. Bayangkan, sampahnya lebih banyak daripada ikan. Nanti bagaimana nasib nelayan,
kalian tidak bisa makan ikan laut, ya kan? Kalau semakin banyak sampah di lautan. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwasanya muara akhir laut itu berasal dari sungai yang muara akhirnya berada di laut. Ini data bahwa ada 18 sungai di Indonesia itu dia membaik karena pengolahan sampahnya. Yang 14 sungai itu memburuk. Memburuk kenapa? Masih banyak sampah, masih banyak limbah-limbah industri yang dibuang ke sungai. Itu. Nah, 14 sungai ini harus kita jaga. Caranya bagaimana? Tidak membuang sampah ke sungai. Terus kita harus bijak untuk menggunakan peralatan yang terbuat yang uh, tidak bisa digunakan kembali. Itu. Tapi kita tidak hanya sendiri untuk istilahnya merubah 14 sungai tersebut menjadi yang baik. Kita juga harus bergerak bersama-sama. Maka dari itu dari sekarang ayo kita gerakkan bahwa kita harus membuang sampah atau mengolah sampah sesuai dengan prosedur agar tidak tercemari lingkungan lagi. Nah, dampak dari kalau banyak sampah di sungai itu salah satunya adalah bencana banjir. Di Jawa itu sendiri itu ada 897 kasus kejadian dengan 242 korban jiwa. Bayangkan, ada 897 kasus. Ya kan? Oke. Nah, ini adalah 66,8% itu sampahnya itu dibakar kebanyakan, ya kan? Sampahnya itu banyak dibakar, 1,2% itu didaur ulang. Ya kan? Didaur ulang. Nah, kalau sampah dibakar itu juga pasti menimbulkan limbah yang lain. Ya kan? Permasalahan yang lain. Kenapa? Karena kalau sebuah sampah itu dibakar, dia akan menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Karbon monoksida dan karbon dioksida itu dia kalau semakin banyak berada di udara, dia akan apa? Merusak lapisan ozon. Lapisan ozon kalau dirusak, otomatis cahaya mataharinya langsung tidak dapat disaring. Nah, 1,2% itu sedikit sekali yang didaur ulang. Maka dari itu, ayo kita mulai sekarang kita gencarkan untuk mendaur ulang, recycle, ya. Nah, caranya bagaimana agar sampah plastik tidak langsung kita buang? Yang pertama adalah reuse sama recycle. Kalau reduce itu upaya yang lebih menitik beratkan pada penggunaan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan tidak sekali pakai yang ramah lingkungan dan mencegah timbulnya sampah. Jadi itu reuse. Reuse itu menggunakan. Kalau reuse itu upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang-ulang agar tidak langsung menjadi sampah. Tanpa pengolahan berarti menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsinya yang sama atau yang lain. Jadi dipilah-pilah. Kalau reuse itu dipilah. Kalau reuse itu dipilah, sampah organik, sampah anorganik itu dipilah. Jadi, upayanya kita tidak menggunakan bahan-bahan yang harus sekali pakai. Contohnya tadi sedotan minum kalau dari plastik itu kan banyak sekarang di sampah-sampah. Nah, kita ganti dengan apa? Bisa sedotan aluminium, bisa sedotan dari kayu, kan sekarang sudah ada. Nah, yang terakhir adalah recycle. Recycle itu mendaur ulang. Mendaur ulang itu berarti sampah yang sudah dipilah-pilah tadi kita olah kembali agar dapat digunakan. Contohnya mendaur ulang. Kalau organik itu paling mudah adalah membuat kompos. Oke.
Yang kedua, anorganik itu banyak. Bisa kalau sampah plastik bisa dibuat vas bunga, kalau sampah koran bisa dibuat pajangan atau tempat tisu dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas kali ini, tugas pada sesi kali ini adalah mendaur ulang bahan bekas di sekitar rumah, contohnya plastik, koran, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian daur ulang yang ada di sekitar kalian ya. Tidak perlu beli, tidak perlu mencari di toko, beli di toko atau di mana-mana, yang ada di lingkungan kalian. Contohnya plastik, bisa koran, bisa kaleng susu, dan kaleng lain sebagainya. Nah, kerajinannya bisa bermacam-macam. Bisa vas bunga, tadi saya bilang, tempat pensil, tas, terus figura yang terbuat dari koran, dan lain sebagainya. Nah, nanti laporannya, tugasnya kalian membuat video. Kalau sudah bahannya sudah jadi, ya, karyanya sudah jadi, nanti kalian buat video presentasi hasil karya dengan format. Nanti kalian harus menjelaskan. Yang pertama adalah nama kalian, sekolah asal, alamat, terus kerajinan yang kalian buat itu apa namanya, terus alat dan bahan yang kalian gunakan itu apa saja. Oke. Nanti tugasnya diupload di web yang akan diberikan oleh panitia. Oke. Tugas ini maksimal dikumpulkan hari Minggu. Oke. Maksimal dikumpulkan hari Minggu. Jamnya sampai jam 10 malam. Boleh mengumpulkan tugas. Oke. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semangat. Kita gerakkan untuk apa? Menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya. Sukses selalu. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.